Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Vina Fajriani, NIM 10119004, Prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview website pendaftaran online ITSNU Pekalongan. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah masuk ke bagian pendaftaran. Di bawahnya sudah tertera informasi ya. Terus kita masuk ke bagian alur. Nah, bagian alur ini yang saya lihat sudah disediakan file PDF yang terlampir, sehingga calon mahasiswa yang akan mendaftar tidak kebingungan dalam mencari informasi. Terus coba kita buka. Sini bisa kita lihat ya. Alur yang dibuat sebenarnya cukup menarik dan tidak monoton karena memang sudah memainkan unsur warna dan gambar vektor. Seperti itu. Namun, kekurangan yang saya lihat, ini sebenarnya memakan waktu yang cukup lama dan juga putus jaringan yang stabil untuk meload keseluruhan file PDF yang dilampirkan di halaman tersebut. Seperti itu. Terus alur yang dibuat sebenarnya kurang informatif dan terlalu bertele-tele. Kemudian gambar dalam file PDF yang terlampir memang ditujukan untuk mempercepat cara kita memahami alur pendaftaran. Tetapi yang saya rasakan saat melihat alur dalam file PDF tersebut, rasanya tidak ada perbedaan yang signifikan antara alur yang satu dengan alur yang lainnya. Jadi saat kita ingin mendapatkan sebuah informasi yang diinginkan, harus benar-benar teliti dalam membacanya. Itu merupakan kekurangan bagian alur. Terus kita masuk ke pendaftaran. Di pendaftaran bisa kita lihat ya, di sini tertera syarat-syarat apa saja yang harus dilampirkan dalam calon mahasiswa di ITSNU Pekalongan ya. Di sini menurut saya syaratnya ditampilkan cukup bermanfaat bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar. Namun kekurangannya di bagian ini bisa kita lihat, cara yang ditampilkan hanya secara umum dan tidak mendetail, sehingga kita tidak bisa langsung tahu syarat khusus apa saja yang dibutuhkan ketika ingin mendaftar melalui jalur beasiswa. Seperti itu, kayak beasiswa minat bakat, prestasi, ataupun jalur beasiswa lainnya. Terus kemudian kita masuk ke Sign Up. Bagian Sign Up ini menurut saya membuat akun terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengisian data adalah skenario yang bagus ya. Karena hal ini ditujukan untuk meminimalisir data-data sampah yang menumpuk. Jadi bagi calon mahasiswa yang mendaftar tapi tidak melanjutkan sampai ke tahap akhir, itu nggak jadi masalah. Namun kekurangannya, saya yakin bagian konfirmasi di sini masih manual dengan mengirim email balasan manual oleh pihak kampus disertai link login untuk melengkapi data diri lanjutan. Ini sebenarnya kurang efektif. Mengingatkan jika pendaftar yang jumlahnya ratusan hingga ribuan, maka ini sebenarnya merepotkan dan memakan waktu yang lama bagi pihak kampus. Terus bahasa yang digunakan juga bahasa Indonesia yang kurang baik ya, dan sebenarnya juga secara tidak langsung ini merusak UX dari halaman tersebut. Hal ini sepertinya kayak perumpamaan seseorang yang makan daging tapi selilitan kayak gitu, nggak enak rasanya. Nah, begitu pula dengan website ini, jadi dipandang pun nggak enak, kayak ada yang kurang seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari saya, secara umum memang sudah bagus karena memang sudah disediakan menu pendaftaran secara online. Tapi di balik itu semua kita juga nggak tahu ya,
apakah hal tersebut difungsikan seperti yang seharusnya atau enggak. Terus masih banyak yang harus dibenahi sih dari sistem tersebut, kayak UI UX agar lebih informatif, terus juga nggak terlalu bertele-tele. Terus diusahakan ada perbedaan tema untuk setiap bagian. Contoh nih, kayak alur pendaftaran beasiswa reguler maupun alur pendaftaran bagi reguler maupun beasiswa itu dibuat benar-benar berbeda. Jadi bukan hanya memainkan warna. Hal ini dilakukan biar orang awam ya itu lebih mudah dalam memahami tiap-tiap bagian. Terus untuk kecepatan loading file attachment bagian alur agar bisa dioptimalkan kembali. Mungkin file bisa diganti dengan gambar sehingga load tidak terlalu berat. Terus syarat pendaftaran juga harus dikelompokkan dan dijabarkan secara detail sesuai bagiannya masing-masing. Jadi beasiswa itu kayak apa, reguler itu yang kayak apa. Terus beasiswanya kan juga ada sendiri-sendiri tuh, misi kayak apa, prestasi ya kayak apa, minat bakat kayak apa. Jadi benar-benar harus punya ciri khasnya masing-masing kayak gitu. Skenario sikapnya sebenarnya skenario sign up-nya sebenarnya sudah bagus. Cuman lebih baik jika ditambah dengan keamanan. Contoh, ditambahin CAPTCHA biar lebih meminimalisir injection data sampah. Terus coba difokuskan pada pelayanan seperti balasan emailnya yang otomatis, terus menyertakan link kontak WA, bukan hanya sebatas nomor saja. Jadi saat diklik bisa langsung buka aplikasi WhatsApp. Dan coba tambahkan buat penjawab pesan otomatis pada WhatsApp. Terus menurut saya yang terakhir akan lebih bagus lagi jika hanya menggunakan satu kontak person saja. Namun di berbagai platform seperti WA, Instagram, Telegram, email, dan lain-lain itu masih menggunakan lebih dari satu kontak person ya. Sebenarnya itu juga meminimalisir kemungkinan disusupi penipuan. Bisa-bisa orang lain akan memanfaatkan sekecil apapun celah untuk mendapatkan untungan. Nah, di sini juga di ITS masih menggunakan kontak person 2. Jadi menurut saya sih menggunakan kontak person satu saja untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Menurut saya kesimpulan ataupun review saya kali ini semoga bermanfaat dan bisa membuat lebih baik website ITS NU Pekalongan, terutama bagian pendaftarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Putri Vina Fajriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.